Golda Meir di hari pembakaran Al-Aqsa. Ketika Masjidil Aqsa dibakar, ujar Golda Meir, aku tidak tidur semalam suntuk karena aku mengira bahwa bangsa Arab akan memasuki Palestina secara berbondong-bondong. Tapi Meir salah. Pagi harinya ternyata tidak terjadi sesuatu. Tak ada orang Arab, tak ada siapapun yang datang. Semuanya buat Meir baik-baik saja. Meir membakar Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Itu hari terberat dalam pemerintahanku, ungkap Meir, Perdana Menteri Israel keempat dan menjadi Perdana Menteri perempuan Israel pertama kalinya. Namun itu adalah hari termudah dalam pemerintahanku. Meir adalah salah satu dari kedua 4 deklarator berdirinya negara Israel. Itu adalah hari-hari yang kulalui pasca pembakaran Masjid Al-Aqsa tersebut. Terjadi pada hari Kamis, hari yang begitu bersejarah. Itulah hari ketika salah satu kiblat pertama umat Islam dibakar. Ketika mimbar kebanggaan sang penakluk Al-Quds, Sultan Salahuddin tak sempat lagi diselamatkan. Hangus bersama kobaran api yang melahap Masjid Umar, Mihrab Zakaria, Maqam Arba'in, 3 koridor masjid dan kubah kayu bagian dalam masjid. 48 unit jendela masjid pun hancur berkeping-keping bersama ambruknya atap masjid. Dinding dan mihrab masjid langsung menderit hebat. Api pertama kali dikobarkan oleh seorang Zionis berkebangsaan Australia, Michael Dennis Rohan, dengan dibantu oleh orang-orang Yahudi lainnya. Kobaran api pertama ini menandai proyek terpadu Yahudisasi di Al-Aqsa dan Al-Quds. Dari bawah digerogoti, puluhan galian dan terowongan Yahudi mengancam robohnya pondasi Al-Aqsa. Di atas, gelegar jet-jet tempur Zionis dengan intensitas dahsyat suara memekakkannya, selalu siap menggedor kekokohan bangunan masjid. Sementara di darat, serbuan gerombolan-gerombolan Zionis Israel tak pernah mengenal kata henti. Berbagai rupa penodaan, penistaan, dan makar untuk menghancur leburkan Al-Aqsa bertubi-tubi terus dilancarkan. Golda Meir ada di belakangnya pertama kali. Al-Aqsa, titik suci umat Islam yang terlupakan. Masjid Al-Aqsa bukan sekadar bangunan tua di jantung Yerusalem. Ia adalah simbol kemuliaan, kehormatan, dan warisan spiritual umat Islam yang telah tertulis dalam sejarah sejak ribuan tahun silam. Dalam Al-Quran, Allah menyebutnya secara langsung dalam surat Al-Isra ayat 1 saat menceritakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi titik tolak kekuatan spiritual umat Islam. Masjid ini adalah kiblat pertama kaum muslimin sebelum dipindahkan ke Ka'bah di Mekah. Disinilah para nabi pernah berpijak. Disinilah Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi para nabi dalam satu peristiwa yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pengakuan akan disalah penutup yang menyatukan seluruh misi kenabian. Namun hari ini Al-Aqsa terluka. Ia dikepung ketakutan, dikepung penjajahan, dikepung oleh upaya sistematis yang ingin menghapus identitas Islam dari tanah suci itu. Setiap hari, saudara-saudara kita di Palestina mempertaruhkan hidup mereka untuk menjaga masjid. Mereka berdiri di barisan depan, mempertaruhkan kehormatan umat ketika yang lain diam dan lupa. Apakah kita rela membiarkan tempat suci ketiga dalam Islam ini dirampas? Apakah kita hanya menjadi penonton dari jauh, sementara darah dan air mata mengalir di sekitar Al-Aqsa? Al-Aqsa bukan hanya milik Palestina, ia adalah milik kita semua, milik umat Islam, milik setiap hati yang bersyahadat. Menjaga Al-Aqsa adalah tanggung jawab iman, mendoakan, mengedukasi, menyuarakan, dan memberi bantuan. Itu semua bagian dari jihad membela tanah yang diberkahi. Dan bayangkan bagaimana 1 dari 3 masjid suci ini dibakar oleh seorang lelaki bernama Dennis Michael Rohan. Dennis Michael Rohan lahir pada 1 Juli 1941 di Greenville, New South Wales, Australia. Ia dikenal sebagai seorang pekerja pemotong domba atau shearer yang mengalami gangguan mental berat. Pada 21 Agustus 1969, saat berusia 28 tahun, Rohan melakukan pembakaran terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, tempat suci umat Islam dan bagian dari kompleks Haram al-Sharif. Motivasi Rohan sangat ekstrem dan brutal. Ia memeluk aliran agama evangelikal, terpengaruh oleh majalah dan radio milik Worldwide Church of God, terutama karya Herbert W. Armstrong, yang menyatakan bahwa dengan menghancurkan Al-Aqsa, Rohan bisa memulai proses penyucian untuk membangun kuil Yahudi ketiga, sehingga mempercepat kedatangan Yesus Kristus kali kedua. Tanpa disadari, Rohan keliru memahami bahwa masjid tersebut berdiri di atas bekas bait suci, padahal sebenarnya Dome of the Rock yang berdiri di atasnya. Dalam aksinya, Rohan menyelinap ke area Al-Aqsa sekitar pukul 7 pagi, membawa bahan bakar, yaitu kerosin dan benzina, dan menyulut selendang yang membakari mimbar Salahuddin, sebuah mimbar kayu abad ke-12 yang bernilai sejarah tinggi. Api melalap sebagian besar bagian selatan dan tenggara masjid,
termasuk kubah kayu, mihrab, karpet, dekorasi mosaik, serta antara 900 sampai 1000 meter persegi ruang dalam bangunan. Setelah terjadi kekacauan, Rohan diamankan oleh otoritas Israel pada 23 Agustus 1969. Dalam persidangan, ahli mendiagnosis ia menderita sakit jiwa berat, skizofrenia, sehingga dinyatakan tidak bersalah secara hukum dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Kemudian pada 14 Mei 1974, ia dideportasi ke Australia atas dasar kemanusiaan untuk melanjutkan perawatan mental dekat keluarganya. Insiden ini menciptakan gejolak luar biasa di dunia Islam. Protes besar meletus di Timur Tengah dan pada September 1969, PBB mengeluarkan resolusi 271 yang mengutuk insiden tersebut. Tak hanya itu, insiden ini juga menjadi pemicu penting berdirinya Organisasi Konferensi Islam atau yang disebut dengan OKI pada tahun 1972. Setelah deportasi, publik kehilangan jejaknya. Sebagian mengatakan ia meninggal pada tahun 1995, namun ABC Australia mengonfirmasi pada 2009 bahwa ia masih hidup dan kemudian wafat pada 20 Maret 2013 di usia 71 tahun. Rohan dikenal sebagai individu dengan keyakinan apokaliptik yang menghancurkan warisan berharga umat Islam dan menjadi simbol kompleksitas serta kerawanan tempat suci dalam bingkai konflik agama dan politik. Bagaimana Rohan membakar Al-Aqsa? Pada tanggal 21 Agustus 1969, dunia Islam diguncang oleh peristiwa mengerikan, pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Dennis Michael Rohan. Pria ini mengaku sebagai seorang Kristen fanatik membakar bagian mimbar bersejarah Masjid Al-Aqsa yang merupakan simbol kemenangan Islam atas perang Salib. Api melalap sebagian besar ruang sholat selatan dan nyaris membakar seluruh kompleks jika tidak segera dipadamkan oleh warga Palestina yang datang berbondong-bondong membawa air. Rohan beralasan bahwa tindakannya adalah perintah Tuhan untuk mempercepat kedatangan Mesias dan membangun kembali kuil Sulaiman di atas runtuhan Masjid Al-Aqsa. Meskipun dia kemudian dinyatakan gila oleh pengadilan Israel dan dipulangkan ke Australia, umat Islam di seluruh dunia menilai keputusan ini sebagai bentuk pembelaan terselubung terhadap pelaku kejahatan dan bentuk lain dari impulsitas yang sering diberikan kepada pelaku non-muslim yang merugikan Islam. Insiden ini memacu kemarahan besar di dunia Islam. Demonstrasi merebak di berbagai negara seperti Mesir, Yordania, Irak, dan Pakistan. Ribuan umat Islam turun ke jalan mengecam keras kejahatan tersebut dan menuntut tindakan nyata dari para pemimpin mereka. Bahkan tragedi ini menjadi katalisator terbentuknya OKI. Meskipun terdapat beberapa kecaman keras, banyak pihak menilai respon resmi dari negara-negara Arab terlalu lemah dan tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh konflik internal antar negara Arab, perbedaan ideologi, serta ketergantungan ekonomi dan militer terhadap negara-negara Barat. Beberapa negara hanya mengeluarkan pernyataan kecaman tanpa aksi konkret yang berdampak pada kebijakan Israel di Yerusalem. Sedangkan sebagian besar negara Barat merespon peristiwa ini dengan dingin dan formalitas diplomatik semata. Mereka menolak mengaitkan tindakan Rohan dengan agenda Zionis dan cenderung menerima versi Israel yang menyatakan bahwa pelaku bertindak sendirian dan mengalami gangguan jiwa. Tak ada satupun negara Barat yang menekan Israel secara serius untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut atau menjamin perlindungan terhadap situs suci umat Islam itu. Amerika Serikat sebagai sekutu terkuat Israel bersikap pasif. Meski menyayangkan insiden tersebut, mereka tidak mengambil langkah tegas atau diplomasi aktif yang mendukung perlindungan Masjid Al-Aqsa. Di sisi lain, media Barat cenderung menutup-nutupi dampak pembakaran ini dan mengabaikan sensitivitas keagamaan umat Islam. Pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Dennis Rohan adalah titik balik penting dalam sejarah konflik Palestina-Israel. Peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya situs suci umat Islam di bawah pendudukan Israel dan bagaimana dunia Islam belum cukup solid dalam merespon ancaman terhadap simbol-simbol keagamaan mereka. Sementara itu, sikap dingin dan standar ganda negara-negara Barat turut memperparah luka umat Islam, memperkuat persepsi bahwa keadilan internasional hanya berlaku selektif, tergantung siapa yang menjadi korban dan siapa pelakunya. Hari itu, hari di mana Al-Aqsa dibakar, bukan sekadar lembaran hitam dalam sejarah umat Islam. Tanggal 21 Agustus 1969 menjadi saksi bisu atas tindakan biadab seorang fanatik asal Australia, Dennis Michael Rohan, yang membakar sebagian Masjid Al-Aqsa. Api yang membakar mimbar bukan hanya membakar kayu dan batu, tapi juga membakar hati umat Islam di seluruh dunia. Kini puluhan tahun telah berlalu, namun luka itu belum benar-benar sembuh. Al-Aqsa tetap terancam, dijaga dalam tekanan, namun tetap didoakan dari kejauhan. Pembakaran itu akan menjadi simbol bahwa selama umat Islam lengah dan tercerai-berai, tempat suci ini akan terus dalam bahaya. Maka hari ketika Al-Aqsa dibakar bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah pengingat abadi bahwa mencintai Al-Aqsa bukan cukup dengan doa dan air mata, tapi juga dengan persatuan, aksi, dan pengorbanan nyata.